Setelah saya melakukan penelitian terhadap Wahabi, di sini kesimpulannya adalah para ustadz Wahabi mereka menempuh ilmu di Timur Tengah. Lalu mereka datang ke Indonesia melihat hal-hal yang memang di Timur Tengah ini tidak ada. Langsung mereka mengatakan ini bid'ah. Dan mereka tidak memahami apa itu sebenarnya makna dari bid'ah. Memang bid'ah itu hal yang ditambah-tambahkan di dalam agama. Itu semua sepakat hal ini. Namun, mereka tidak mengkritisi suatu hal yang terjadi di Nusantara. Seperti kisah Islamisasi di Nusantara, mereka tidak mempelajari hal itu. Lalu mereka langsung menjustis bahwa hal tersebut salah. Disinilah kekeliruan di dalam orang-orang Wahabi yang belajar di Timur Tengah. Bukan berarti di sini saya menyalahkan mereka belajar di Timur Tengah. Bukan, itu sudah bagus, sudah sangat bagus. Kita belajar di Timur Tengah sudah bagus. Namun, yang harus ditekankan adalah mereka harus mempelajari Islamisasi yang ada di Nusantara, sejarah-sejarahnya. Yang kedua, kenapa ada tahlilan, kenapa ada maulid, kenapa ada yasinan, dan lain sebagainya. Itu kenapa ada. Ketika kita belum mempelajari itu, maka kita merasakan bahwa ini bukan dari ajaran Islam. Kita akan berpikir seperti itu. Namun ketika kita mendalami kenapa hal ini bisa terjadi, disitulah kita baru memahami bahwa mereka memakai metode-metode Nabi Muhammad untuk berdakwah di zaman tersebut, di zaman Islamisasi Nusantara, dari kerajaan Jawa, ya, kerajaan-kerajaan di Nusantara. Contohnya, ketika orang meninggal di zaman dulu, itu merayakan tentang nyanyian, maksiat, dan hal-hal lain. Lalu, para ulama di zaman itu, mereka berdakwah dengan cara merubah sebagian sistem yang ada di dalam. Coba kalian bayangkan, kalian pikirkan, jika mereka langsung melarang hal tersebut, maka ini akan bertentangan dan dakwah tersebut tidak akan diterima. Sama halnya di zaman Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berdakwah, dia tidak langsung melarang. Yang pertama, ketika kisah patung, ya, penumbalan anak manusia. Yang kedua, ada di penyembelihan rusa. Lalu Nabi tidak melarang, hanya merubah supaya tradisi tersebut menjadi Islam. Ada nilai-nilai Islam di dalamnya. Oke, tumbal patung. Ketika mereka menumbalkan anak di lautan, Nabi Muhammad datang lalu memberikan solusi. Bagaimana jika kalian meminta kepada Allah, berdoa dan berusaha, ya. Dan beberapa lama kemudian mereka mendapatkan banyak rezeki. Nah, di situ poin yang diganti oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, ketika penyembelihan rusa, Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, karena kan mereka menyembelih rusa, lalu darahnya diberikan kepada jin. Nabi Muhammad datang, lalu memberikan mereka. Bagaimana kalau rusa ini disembelih, tapi darahnya tidak perlu dikasih kepada jin, namun dagingnya ini diberikan kepada orang-orang tetangga atau orang yang tidak mampu. Di situ Nabi Muhammad merubah, bukan langsung melarang. Jika kita melarang hal tersebut, maka dakwanya tidak akan diterima. Logikanya di situ. Nabi Muhammad saja cerdas, metode-metodenya yang dipakai. Orang-orang Wahabi tidak memahami apa dakwah-dakwah Nabi Muhammad yang tertulis. Artinya ini dalil-dalil kias yang mereka pakai. Nah, di zaman Nusantara, ketika tahlilan mereka menambahkan, merubah, ada bacaan tahlil, tahmid, bacaan Quran, dan mendoakan si mayit. Contohnya nih, saya mendoakan kalian supaya kalian rezekinya banyak dan lain sebagainya. Apakah tidak boleh? Apakah tidak sampai? Ini kita berdoa kepada sesama manusia, ya. Hablum minanas wa hablum minallah. Kita kan berbuat baik kepada manusia. Masa itu dilarang? Karena mereka tidak mengkritisi ini. Al-Quran itu menyuruh kita untuk berpikir kritis. Lebih kritis lagi, cari tahu sampai ke akar-akarnya. Nah, dari kaum-kaum Wahabi, mereka tidak memahami hal ini. Karena pembelajaran di Timur Tengah tidak mengajarkan tentang berpikir kritis, bagaimana kita mengkritisi suatu hal. Banyak teman-teman saya di Timur Tengah, kita diskusi dengan mereka, pola pikirnya itu hanya sebatas kayak ini tidak boleh, ini boleh, tapi mereka tidak mengkritisi. Di situ memang kita harus dengan dalil.
sangat benar. Tapi dalil-dalil yang diambil seperti tahlilan dan ini itu kan dalil-dalil kias atau dari para ijma para ulama dan lain sebagainya, lalu dibekukan dan diperbolehkan kecuali ini orang-orang yang masih bergantung dengan jin atau hal-hal musyrik, syirik. Nah, di situ kita dakwai mereka. Maka dari itu pentingnya critical thinking. Bagaimana kita berpikir kritis, cari tahu sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya menyalahkan. Dulu saya sempat berpikir bahwa, wah, iya benar, ini tidak ada di zaman Nabi. Para sahabat tidak mengajarkan tabi'in, dan sebagainya. Tidak mengajarkan ini. Namun ketika kita kritisi, kita mendapati salah satu yang bernama Atok, Syekh Atok namanya. Dan juga ada di dalam hadis yang menjelaskan bahwa ketika orang meninggal, itu kita memberikan makanan kepada keluarga Ja'far. Nah, di sini yang benar. Namun ada kekeliruan di dalam tahlilan. Dalam tahlilan ini, mereka kan mengatakan bahwa orang yang berduka membuat makanan untuk tamu-tamu. Di sini yang salah. Padahal kan di dalam hadis kan menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menyuruh agar berikan makanan kepada keluarga Ja'far. Salahnya di sini orang-orang yang melakukan tahlilan, mereka tidak memberikan makanan kepada orang yang berduka. Contohnya nih si B sedang berduka karena keluarganya meninggal. Mereka tidak memberikan makanan atau berupa barang atau uang. Secara psikologi itu kan perasaan mereka, pikiran mereka mulai ada hal-hal yang gembira karena kan ada barang yang istimewa berupa uang, makanan dan lain sebagainya. Orang yang berduka itu kadang tidak makan sampai 2 hari, bahkan lebih. Jadi di situ logikanya. Kalau kita mau jelaskan tentang maulid, yasinan dan apa, nanti kalian nonton di video panjang, ada di judulnya ini. Saya sudah bahas, ada di video sebelumnya. Nanti kalian nonton di situ panjang penjelasannya. Jadi kita seharusnya bertobat ya. Jangan terlalu mengikuti ini kaum Wahabi ini ya. Tidak critical thinking, tidak berpikir kritis. Ini yang salah di sini. Mereka sudah bagus belajar di Timur Tengah, namun tidak diajarkan bagaimana kita berpikir kritis, critical thinking, cari tahu. Kenapa di zaman dulu tidak mengajarkan di zaman Nabi dan sahabat? Karena di zaman tersebut kan tidak ada orang yang ketika meninggal mereka merayakan pesta-pesta maksiat dan lain sebagainya, tidak ada. Jikalau hal itu ada, maka Nabi Muhammad akan mengganti dengan nilai-nilai Islam. Coba kalian pelajari kisah-kisah Nabi Muhammad, kalian akan menemukan beliau tidak melarang seutuhnya, namun memberikan solusi untuk menambahkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Salahnya di sini pemikiran-pemikiran Wahabi ini. Mereka mengaku Salafi, namun tidak menerapkan metode-metode Nabi Muhammad. Salaf ini kan kita mengikuti orang yang terdahulu. Mereka tidak menerapkan itu di dalam dakwanya, dalam dakwah-dakwah Wahabi ini. Janganlah mengaku Salafi, tapi kalian tidak menerapkan hal-hal tersebut. Bahkan kebanyakan dari mereka itu memahami teks Al-Quran ya, memahami ayat-ayat Al-Quran hanya dari teks, memahami hadis hanya dari teks. Yang paling parah itu mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai tangan dan keduanya tangan kanan, dan ini sangat ekstrim pemikiran mereka. Saya pernah berdiskusi dengan mereka ketika saya menjelaskan tafsiran dari hal-hal yang Ustadz Wahabi ini menjelaskan, dan saya jelaskan tafsirannya. Di situ mereka tidak menerima. Mereka bilang tidak perlu, Al-Quran sudah Al-Quran, hadis sudah hadis, itu teks sucinya. Oke, saya jelaskan ya. Mufassir pertama adalah Nabi Muhammad ya, penafsir pertama adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, turun kepada sahabat, dan yang paling terkenal adalah Ibnu Abbas. Di situ saya menerangkan panjang lebar. Di situ mereka baru sedikit mengerti karena pola pikir mereka ini cacat, hanya memahami suatu hal dari teks. Maka dari itu berhati-hati dengan paham-paham Wahabi ini. Dulunya saya berpikir bahwa Salafi ini memang benar, tapi ketika saya kritisi, saya teliti, mereka ini keliru dalam memahami suatu agama ya, suatu agama Islam dan ajaran-ajaran yang dimana itu tradisi yang islamisasi. Mereka tidak memahami itu. Saran saya di sini adalah pilih guru, entah itu dia NU, dia paham Wahabi, Syiah, LDII dan lain sebagainya.
pilih apakah mereka mengajarkan tentang critical thinking, ya, tentang bagaimana cara berpikir kritis, supaya cari tahu sampai ke akar-akarnya, yang sudah disebutkan di dalam Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ada juga di Al-Hujurat ayat 6. Bahkan kata akal itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Ya, akal, afala ta'qilun. Apakah Anda tidak menggunakan akal? Di situ poinnya di dalam Al-Quran menanyakan hal-hal tersebut. Al-Quran menekankan akal. Akal itu bagaimana kita berpikir, memahami, mengkritisi. Ya, silakan kalian cari guru tapi yang mereka mengajarkan critical thinking, berpikir kritis. Jangan hanya imani saja, tanpa kalian cari tahu apa manfaatnya, apa tujuannya, ya. Kenapa harus puasa? Kenapa harus sholat? Kenapa harus ini? Cari tahu, ya. Puasa kan kalau kita lihat di dalam sisi ilmiah, itu kan ketika kita berpuasa sehari, maka ada sel-sel yang memakan virus-virus di dalam tubuh kita. Di sisi lain itu adalah kesehatan, bukan hanya bernilai kebaikan ketika kita puasa, tapi bernilai juga kesehatan dalam sisi ilmiah. Poinnya itu critical thinking, berpikir kritis, rasional. Itu juga ya yang paling utama, kritis dan rasional, dua hal yang harus mengikuti. Tambah yang ketiga, iman. Memang ada hal-hal yang kita tidak bisa jelaskan secara ilmiah, secara akal. Contohnya seperti Allah, kita tidak bisa jelaskan secara rasional, secara akal. Ya, Tuhan di mana? Apakah tidak ada Tuhan? Lalu yang menciptakan langit dan bumi segala macam ini apa? Kalian pikir timbul sendiri. Nah, itu yang kita tidak bisa menjelaskan secara ilmiah. Namun di dalam Al-Quran sudah menyebutkan bahwa Allah menciptakan semuanya. Ada di dalam surah Al-Kahfi. Pesan pentingnya adalah kita harus berpikir lebih jeli. Saya punya rekomendasi buku supaya kalian belajar tafsir atau psikologi dan logika. Saya cantumkan di deskripsi ya. Nanti kalian klik deskripsi atau ada logo nih di video, kalian klik saja. Di situ ada buku-buku yang saya sematkan. Jadi kalian bisa lihat ya, lihat di situ buku-buku penting yang saya sematkan. Ada buku, ada tafsiran. Ada juga Al-Quran medis, Al-Quran kesehatan ya. Kita lihat di situ menjelaskan tentang kesehatan. Nah, itu pentingnya di situ. Harus belajar. Belajar ini bukan hanya kita selesai SMA, selesai kuliah, selesai apa lalu berhenti belajar. Tidak. Belajar ini setiap hari, ya. Anda di mana belajar, berpikir. Yang saya sudah sampaikan tadi, Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kita duduk, kita berpikir, ulil albab. Ya, kita berbaring, kita berpikir, kita berjalan, kita berpikir. Kita berpikir tentang ciptaan Allah. Ini apa? Gunting tercipta dari mana? Oh, dari besi ini dari mana? Plastik ini dari mana? Kita cari tahu. Sama halnya dengan kita belajar ilmu. Kenapa ada aliran Wahabi? Kenapa ada Nahdlatul Ulama? Kenapa ada Muhammadiyah? Kenapa ada Syiah? Dan lain sebagainya. Cari tahu. Ya. Akal itu diciptakan untuk dipakai, bukan menjadi hiasan kepala. Kalian harus kritis. Umat Islam itu kritis ya. Umat Islam harus kritis dan rasional. Maka dari itu silakan kalian beli buku-buku yang ada di deskripsi, di link yang saya sematkan. Pokoknya ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan untuk kalian berpikir, mengasah pola pikir kalian di sini.